Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini kita akan membahas ya untuk dashboard interaktif farm yang versi DOC Growth Monitoring. Jadi yang versi sebelumnya kita sudah memiliki dashboard yang versi untuk petelurnya. Yang sekarang kita fokus ke DOC monitoring ya. Jadi monitoring DOC ini bisa digunakan untuk ELBA, KUB, ayam petelur, kemudian unggas-unggas lainnya, puyuh, bebek itu bisa sekali teman-teman semuanya. Nah, di sini kita memiliki banyak fitur ya. Dengan versi yang sebelumnya itu kita ada fitur yang basic. Yang basic itu fokusnya lebih ke ke produksi saja. Nah, kalau yang sekarang yang DOC yang Optima itu lebih fokusnya ke produksi dan juga manajemen. Ya, jadi di bagian manajemen atau penjualan itu juga akan terrecord secara otomatis. Nah, jadi bagaimana prosesnya? Nah, jadi di dashboard yang sekarang ini kita sudah siapkan yang blank sheet atau yang versi kosong. Nah, jadi di sini menu fiturnya ada form input data, dashboard produksi, histori catatan, form input penjualan, dashboard penjualan, laporan vaksin, kemudian ke stok pakan. Nah, kemudian di tombol yang atas ini ada refresh, jadi refresh bisa langsung dari sini. Nah, teman-teman semuanya, kemudian di bagian laporan itu kita juga sudah tersedia di bagian pojok kanan. Nah, pojok kanan ini sudah bisa mengenerate laporan berdasarkan kandang ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses input data. Kita sudah siapkan form inputnya. Jadi misalkan hari ini kita input populasi awalnya 1000 begitu kira-kira itu di kandang A ya. Nah, fasenya ini tinggal memilih. Nah, jadi di sini tersedia 6 fase teman-teman ya. 6 fase itu ada F1 DOC starter awal, F2 starter, F3 grower awal, grower akhir, pre-layer, sama layer. Nah, jadi untuk awalan kita tinggal memilih ini, kemudian usianya secara otomatis akan muncul 0 sampai 2 minggu. Nah, untuk bobot rata-rata sendiri ini juga bisa diisi ya. Bobot rata-rata kira-kira kita isi 150 gram, misalkan jumlah ayam sehat 1000, jumlah ayam mati misalkan belum ada ya. Jantan belum terdeteksi, betina juga belum terdeteksi, atau mungkin kira-kira betina kita isi 1000 dulu. Begitu, jantannya belum terdeteksi, nanti mungkin di pencatatan kita baru kelihatan ya. Kemudian konsentrat per ekor per gram ya, per hari ya, ini per ekor ya. Per ekor itu artinya 1 DOC ya, 1 DOC. Jadi misalkan 1 DOC membutuhkan 8 gram misalkan per harinya. Nah, total konsentratnya per kilo membutuhkan 8 kilo. Nah, sumber konsentrat ini bisa dipilih, bisa pabrikan, racikan, atau campuran. Kalau pabrikan itu biasanya menggunakan Caron ya, CP511. Atau misalkan menggunakan racikan versi sendiri dengan versi yang kira-kira lebih efisien secara harga. Nah, itu juga bisa, atau campuran ya. Nah, nanti ini hubungannya dengan HPP pakan yang ada di sini. Nah, jadi harga konsentratnya di tempat saya CP511 itu seharga 11.000. Nah, ini tinggal diisi, kemudian pengeluaran konsentrat akan terhitung secara otomatis. Kemudian jika ada vitamin tinggal diisi saja vitamin ya. Misalkan kita isi 5.000, tenaga kerja jika ada misalkan diisi 10.000, misalkan lain-lain jika ada vaksin dan sebagainya tinggal dimasukkan saja. Tinggal dimasukkan saja begitu ya. Nah, jadi kira-kira lain-lain ada sekitar 10.000. Nah, di sini kita bisa simpan data. Oke, data berhasil disimpan. Jadi datanya itu masuk di riwayat inputnya ini ya. Ini. Nah, jadi riwayat input ini menampilkan histori 7 hari pencatatan ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya itu yang belum tercatat di bagian tanggalnya itu tidak perlu bingung, misalkan yang ini yang belum dilakukan pencatatannya. Oke, nah kemudian setelah dari sini teman-teman semuanya langsung terarah ke bagian dashboard ini ya. Nanti di sini akan kelihatan. Misalkan kita refresh seperti ini, nanti datanya akan secara otomatis muncul. Kita perlu nunggu sekitar 4 sampai 5 detik supaya dapat memunculkan grafiknya. Oke, jadi dashboard sudah berhasil di refresh ya.
Nah, jadi seperti ini grafik pertumbuhan fase yang ada di kandang A sudah muncul. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu semuanya mau menambah kandang, itu tinggal menambahkan di bagian A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, grafik total konsentrat ini belum dipilih ya, kita pilih kandang A. Nah, ini sudah muncul, kita pilih kandang A. Nah, ini sudah muncul grafik sehat vs kematian, kita pilih di kandang A. Sudah muncul. Nah, yang atas untuk operasional kita tinggal pilih saja di kandang A. Nah, ini secara otomatis akan muncul. Ya, jadi seperti itu untuk cara melakukan input data. Dan di sini juga bisa melakukan download ya. Jadi di bagian kanan ini Bapak Ibu semuanya bisa langsung tinggal pilih itu di kandang A misalkan, dan di sini tinggal klik download, kita tinggal tunggu 4 sampai 5 detik nanti untuk hasilnya bisa keluar. Ini masih dia mencari data dulu. Nah, seperti ini. Jadi datanya bisa langsung keluar. Dan data ini sudah bisa dilakukan print Bapak Ibu semuanya ya. Jadi tinggal tinggal dirapikan kolom-kolomnya ini tinggal dirapikan, nanti tinggal bisa dilakukan printing. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk proses tutorial di bagian input data ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas untuk proses input cara atau proses transaksi di bagian penjualan. Oke, terima kasih.